zina adalah haram, maka kalau orang melakukan sesuatu untuk meninggalkan yang haram adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan. Jadi sah dan mendapatkan pahala jika ada orang menikah hanya karena ingin menghindarkan keharaman, takut zina, sah. Akan tetapi kita juga diajarkan agar kita itu kalau punya niat itu punya tahapan, tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan dan banyak niat inilah yang menjadikan kita mendapatkan pahala banyak. Sampai sebagian para salaf mengajarkan kita sampai 150 niat. Bukan sekedar menghindarkan zina, termasuk bagian daripada niat, dan itu sudah sah dan mendapatkan kemuliaan. Jadi niat itu sampai banyak niat untuk mencari kawan mengabdi kepada Allah, niat untuk mencari kawan berjuang, niat untuk berbakti orang tua, niat untuk mencari kawan mencari rezeki yang halal, niat untuk mencari kawan menjauhi kemaksiatan, niat yang banyak. Termasuk diantara niat meninggalkan zina adalah sah dan mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi sangat besar pahalanya bagi orang yang sudah diambang berzinaan. Karena apa? Dia akan terlepas dari zina. Yang jelas iman di dalam hatinya itu ada, karena dia nggak mau zina, halal yang penting sudah. Sehingga dia tidak mikir, pokoknya saya dapat yang halal, saya tidak mau yang haram, saya tidak mau zina. Allah akan pilih dia, mulia dia. Hanya mungkin, ya hanya tingkatan niatnya perlu ditingkatkan lagi. Setelah karena ingin menghindar dari zina, ya diniatkan, ditumpangkan setelah itu niat yang baik. Mula-mula niatnya hanya itu. Dan terbebas dari zina, bersyukurlah. Kemudian setelah itu apa? Kenal Allah. Kalau orang semacam ini, kalau niatnya benar menghindar dari zina, dia akan bisa mesra, bisa bahagia. Kenapa? Ini orang yang punya iman. Dia menikah hanya karena ingin menghindar dari zina, karena dia takut zina, karena di hadapannya banyak godaan, maka dia menikah, biarpun niatnya untuk zina akan menemukan kebahagiaan. Kenapa? Dengan iman. Makanya akan ada tanggung jawab di situ. Dia adalah istriku, dia adalah suamiku. Siapapun dia harus aku hormati, aku muliakan. Yang harus diingat apa? Dia yang harus diingat terus agar dia bisa menghargai pasangan apa? Dialah yang menjadikan aku selamat sehingga aku tidak masuk zina. Kalau ternyata perjalanan hidupnya ada masalah dan problem, maka itu adalah ujian untuk naik pangkat lagi. Bahkan yang menikah dengan niat yang banyak pun juga ada keretakan. Itu babnya beda. Jadi bisa saja orang calon baik, caranya baik, niatnya benar, diajarkan oleh para ulama, cerai juga ada kok. Tapi bukan berarti itu kemaksiatan. Bahkan dalam kisah yang luar biasa, Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Haritha adalah pilihan baginda Nabi. Akan tapi berpisahnya bukan berpisah permusuhan. Berpisah baik-baik. Dua-duanya hamba-hamba yang dicintai oleh Rasulullah. Ya seperti itu. Yang jelas sudah benar niat diterima. Karena apa? Naudzubillah hari ini. Kalau sudah ada orang takut zina saja, lihat. Makanya ini sudah aman. Dalam hidupnya asalkan dia takut zina, maka akan dibimbing oleh Allah untuk menuju pintu yang istimewa. Menghindar dari zina. Sebab permasalahannya sana di negeri kafir sana itu, bukan berarti zina itu halal bagi mereka. Mereka bukan mengatakan zina halal, tidak. Tapi mereka tidak seperti kaum muslimin. Makanya kalau orang mengatakan orang Islam masih takut zina, berarti masih memuliakan pernikahan. Selagi dia memuliakan pernikahan, akan aman dia. Tapi di negeri yang tidak beriman sana, bukan karena zina halal, mereka juga nggak senang ada perzinaan. Cuman karena mereka kurang menghargai pernikahan, sehingga pernikahan itu pangkatnya akan turun, sehingga sudah sama dengan zina, nggak mikir apakah kumpul kebo dulu atau nikah dulu, nggak penting. Yang penting senang. Nah ini. Tapi kalau sudah ada orang, ada iman itu. Orang yang takut zina kemudian menikah hanya karena menghindar dari zina, ada iman di dalam hatinya. Kalaupun setelah itu ada keretakan lalu menikah lagi, ini biasa, orang menikah lagi ada. Yang jelas zina dihindari itu sudah istimewa, sudah. Nggak perlu direndahkan. Oh, niatnya begitu nanti berantakan. Nggak usah kita ngomong gitu. Upayakan untuk bahagia. Kalau ternyata tidak bahagia, banyak contoh niatnya baik juga tidak harmonis juga ada kok. Itu proses dan memohon kepada Allah, dan kita juga saling menjaga setelah itu.